adanya pada orang mukmin. Ya. Ada dua nih, sabar dan juga apa? Syukur. Selalu dua ini. Atau Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim ayat di ujung ayat ke-5 maksudnya. Coba lihat. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya betul. Di ujung ayat ke-5. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi siapa? Sabar dan syakur. Siapa itu sabar? Orang yang senantiasa bersabar di dalam hidupnya. Siapa itu syakur? Orang yang senantiasa bersyukur di dalam hidupnya. Lihat Allah Azza wa Jalla menggantikan antara sabar juga dengan apa? Syukur. Nah ini diantara iman yang menjadikan seseorang itu sempurna ketika dia punya kesabaran dan juga dia punya apa? Rasa syukur kepada Allah Taala. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas apa itu syukur, apa definisinya, perintahnya dan seterusnya. Karena banyak orang ternyata menyangka dirinya sudah termasuk orang yang bersyukur, tapi ternyata jauh dari kata-kata orang yang bersyukur menurut Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-12. Surat 31 Luqman ayat ke-12. Ini perintah untuk bersyukur. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. An ishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur kepada nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu. Apa itu syukur? Apa itu bersyukur? Secara bahasa, secara lugah, arti bersyukur ini az-ziyadah, tambahan atau bertambah. Secara lugah, secara bahasa, arti asyukru, bersyukur adalah az-ziyadah, bertambah. Atau bisa juga tambahan. Ini secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah, banyak para ulama memberikan definisi. Saya berikan 3 paling tidak. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mendefinisikan syukur dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Asy-syukru ats-tsana'u 'ala an-ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur adalah memuji atas nikmat, memuji atas nikmat wa mahabbatuhu, dan mencintai nikmat tersebut, dan mencintai nikmat tersebut wal amalu bi ta'atihi, serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Ini definisi syukur yang diberikan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ats-tsana'u 'ala an-ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Memuji atas nikmat
mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan. Memanfaatkan nikmat itu untuk apa? Ketaatan. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua diberikan oleh Imam Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Imam Al-Askari mendefinisikan syukur al-i'tiraf bin ni'mah ala jihati at-ta'zim lil mun'im. Mengakui nikmat. Definisi syukur dari Imam Al-Askari ini, mengakui nikmat dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Mengakui nikmat dengan bentuk, bisa dengan bentuk, bisa dalam bentuk semuanya. Dalam bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Mengakui nikmat dalam bentuk atau dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Ini disebutkan Imam Al-Askari. Jadi ketika seseorang mengakui nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dengan apa mengakui nikmat tersebut? Dalam bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini banyak ulama. As-sana'u 'ala al-muhsin bima a'taka wa aulaka. Memuji yang telah berbuat baik, memuji, menyanjung yang telah berbuat baik, memuji yang telah berbuat baik, bima a'taka wa aulaka, terhadap apa yang telah diberikan kepadanya, terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Memuji yang telah berbuat baik, berarti yang berbuat baik kepada kita bisa makhluk, bisa sang khalik, betul ya? Memuji yang telah berbuat baik kepada kita terhadap apa yang telah diberikan kepadamu. Ini paling tidak 3 definisi bersyukur. Masih banyak pada hakikatnya definisi bersyukur yang disebutkan oleh para ulama, tapi insyaallah taala berkisar pada 3 ini. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita lihat definisi dari 3 ini, bahwa menunjukkan bersyukur itu bukan cuma dengan lisan. Betul? Lihat tuh definisi 3 ini. Bukan cuma dengan lisan, salah satunya dengan lisan, betul, sahih. Tapi bukan dengan lisan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak orang menyangka ketika dia dapatkan nikmat, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, berarti saya sudah bersyukur kepada Allah. Betul? Nah, perhatikan ya. Jadi bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan lisan. Itu salah satunya, betul. Nanti kita akan bahas itu. Itu salah satunya bersyukur dengan lisan, betul. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya bersyukur dengan lisan. Lihat tadi, memuji atas nikmat, mencintai nikmat tersebut, memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan, memuji yang berbuat baik kepadanya terhadap apa yang diberikan kepada diri kita, mengakui nikmat tersebut dalam bentuk mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat, itu maksudnya Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Nah, ini definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama. Karena itu para ulama menyebutkan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, asyukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur itu harus dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, syukur itu harus dijalani dengan apa? Hati, lisan, dan juga apa? Anggota badan. Dan itu berbeda dengan alhamdu.
Apa alhamdulillah? Pujian, sanjungan, betul ya? Alhamdu kata Syekhul Islam, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Adapun alhamdu itu hanyalah dengan lisan. Alhamdu hanyalah dengan apa? Lisan. Pujian itu hanya dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau asyukru dengan tiga ini, dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatan. Al-Imam Raghib Al-Asfahani berkata tentang syukur nih. Asyukru tasawwur an-ni'mah wa izharuha wa yudaduha al-kufr wa huwa nisyan an-ni'mah wa satruha. Syukur, kata beliau nih Imam Ar-Raghib Al-Asfahani berkata tentang syukur, kata beliau, syukur adalah menyadari dan menampakkan nikmat. Menyadari dan menampakkan nikmat. Menyadari dan menampakkan nikmat. Wa yudadduha al-kufur, dan kebalikannya adalah kufur. Kebalikan syukur adalah kufur, ingkar nikmat, kufur nikmat. Kebalikan dari syukur adalah al-kufur. Apa itu al-kufur? Nisyanun ni'mah wa satruha, melupakan nikmat dan menutup-nutupinya. Melupakan nikmat dan menutup-nutupinya. Nah, karena itu para ulama mengatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla itu ada rukunnya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla itu ada rukunnya. Karena bersyukur termasuk perintah, termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka para ulama menyebutkan bahwa bersyukur itu ada rukunnya. Kalau seseorang tidak menjalani rukun yang disebutkan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin lisannya mengucapkan alhamdulillah. Para ulama menyebutkan asyukru yaduru ala thalathati arkan. Bersyukur itu harus memenuhi 3 rukun. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla itu harus memenuhi 3 rukun ini. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Tadi kata Syekhul Islam. Bersyukur dengan hati. Saya mau tanya, gimana bersyukur dengan hati? Gimana bersyukur dengan hati? Saya nggak akan dengar. Apa? Al-i'tiraf bin ni'mah batinan, kata para ulama. Mengakui dan menyadari. Mengakui dan menyadari. I'tiraf itu bisa mengakui, bisa menyadari, sama. Bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat datangnya dari mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang pertama ini insya Allah akan melahirkan yang kedua dan yang ketiga. Tapi kalau yang pertama ini nggak ada, jangan harapkan akan lahir kedua, akan lahir ketiga. Contoh, Qarun mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78. Surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataan Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran.
Dia pakai kata-kata innama, bayangkan subhanallah. Sesungguhnya hanyalah uslubul hasr atau ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua yang saya dapatkan ini, kenikmatan, harta dan seterusnya, itu saya dapatkan karena ilmu saya. Saya mau tanya. Rukun pertama apa tadi? Mengakui dan menyadari segala nikmat itu datangnya dari mana? Allah. Qarun yang pertama aja sudah gagal, ini jatuh. Jangan harapkan yang kedua, yang ketiga akan dia lakukan. Betul? Saya dapatkan ini semuanya karena ilmu saya. Berapa banyak orang zaman sekarang kaum muslimin, saya bisa berhasil ya karena rajin saya, karena marketing saya, karena sales saya, karena kecerdasan saya. Subhanallahilazim. Itu sebab, itu asbab. Betul, dan seseorang boleh mengambil sebab sesuatu yang halal selama sebab itu apa? Halal. Tapi tidak boleh kemudian dia bergantung kepada sebab. Ketika kaum muslimin bergantung, manusia bergantung kepada sebab, kesyirikan itu. Kenapa bisa sembuh? Wah, saya datang ke dokter itu tuh. Kenapa bisa sembuh? Minum obat ini nih, sembuh sudah pasti. Cesplong. Hancur. Nggak boleh dia bergantung kepada sebab. Dia datang ke dokter, minum obat, silahkan kan gitu. Tapi dia tidak boleh bergantung kepada sebab. Itu kesyirikan tuh. Nanti kan baik-baik. Dan nanti kita akan bahas masalah tawakal dalam kitab ini. Bergantung kepada sebab, maka itu termasuk kesyirikan. Syirkul asghar, syirik kecil. Qarun mengatakan lebih parah ini. Bukan cuma syirik, rujuk juga ada Qarunnya nih. Innama, dia pakai innama, bayangkan. Sesungguhnya hanya saya dapatkan ini nih hanya karena kehebatan saya, karena ilmu saya, karena kecerdasan saya, karena diri saya. Enggak ada Allah Azza wa Jalla dilibatkan dalam dirinya. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih, kawan. Terkadang baik sadar ataupun tanpa disadari, kaum muslimin ketika dia dapatkan keberhasilan, dapatkan kenikmatan, kemudian dia menyandarkan itu semua kepada kehebatannya, ilmunya dan seterusnya. Hati-hati nih, kawan. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kelebihan kepadanya, mungkin kecerdasan, mungkin harta yang banyak, mungkin jabatan yang luar biasa tingginya, Masya Allah, mungkin dielulukan oleh manusia, tapi karena itu Allah berikan ujian karena kelebihannya. Masalah hati-hati subhanallah. Maka terus jaga niat, kata para ulama masalah ini. Karena syaitan itu pintar luar biasa. Syaitan itu tahu mana manusia yang bisa diuji dengan A, dengan B, dengan C, dan seterusnya. Maka bersyukur kepada Allah yang pertama ini, karena yang pertama ini akan melahirkan yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Sungguhnya saya mendapatkan ini karena kehebatan saya ini. Buang ini kata-kata ini. Harusnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 53. Harusnya ini seorang muslim nih, dia yakini. Surah An-Nahl surah 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada nikmat yang didapatkan kecuali datangnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi segala nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya semata-mata dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu harus keyakinan seorang muslim, teman. Keyakinan seorang muslim, tidaklah kenikmatan yang ada pada saya ini kecuali semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan kerajaan yang luar biasa, yang enggak diberikan kerajaan itu sebelum dan sesudahnya. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hada min fadli rabbi aashkuru am akfur. Allahu akbar. Ini semua nih min fadli rabbi, dari karunia Rabbku. Aashkuru am akfur. Aku bersyukur atau aku kufur akan nikmat yang Allah kasih. Nabi Sulaiman yang kerajaannya enggak pernah didapatkan oleh raja sebelumnya atau raja sesudahnya. Kan itu doa Nabi Sulaiman ya. Raja-raja yang sekarang mungkin atau yang dulu enggak ada apa-apanya sama kerajaan Nabi Sulaiman. Bayangkan menguasai apa? Dua makhluk, jin dan manusia.
dapat menguasai angin dan seterusnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Sulaiman faham, ini semua nih min fadli Rabbi, dari karunia Rabbku, dari karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ashkuru am akfur? Aku bersyukur kepada Allah atau aku kufur ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri. Maka perhatikan baik-baik. Yakini dalam hati kita semua kelebihan, kenikmatan yang ada pada diri kita itu semua semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kehebatan kita, kecerdasan kita, rajinnya kita, tidak. Itu cuma sebab, saya katakan. Tapi semata-mata datangnya dari Allah Azza. Karena berapa banyak orang-orang yang keluar pagi, masuk rumah lagi pagi. Maksudnya dari pagi sampai pagi, bukan dari pagi sampai malam lagi. Lebih sedikit dapatnya hari itu daripada orang yang keluar siang, pulang lagi masih siang. Betul? Keluar dia siang, ya betul, baru keluar dagang, sebelum asar sudah di rumah. Tapi luar biasa yang didapatkan, melebihi daripada orang yang keluar pagi dari rumahnya, masuk rumahnya lagi pagi hari. Dari mana itu kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla? Marketing mana yang masuk, bisa masuk itu, subhanallah. Ada satu orang, subhanallah, seorang konsultan, motivator, konsultan dari banyak perusahaan. Perusahaan semua yang dipegang sama dirinya semuanya jadi, semuanya berhasil luar biasa. Dan besar-besar luar biasa. Allah takdirkan ketika dia buat perusahaan nggak pernah berhasil, gagal terus. Harusnya di kepala manusia ketika dia buat apa? Dia buat perusahaan harus lebih bagus karena punya dia, betul ya? Tapi Allah takdirkan gagal terus. Bayangkan, kalau bukan Allah Azza wa Jalla yang kasih, itu siapa? Maka ini yang dalam hati kita nih, masukkan ini dalam hati kita. Saya mendapatkan ini semua semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jauh tuh dari sifat ujub, sombong, takabur, itu jauh, subhanallah. Orang-orang bisa muncul sifat ini nih karena syaitan masuk dari pintu ini salah satu. Anda hebat, Anda cerdas, Anda luar biasa, Anda ini dan seterusnya. Dan kita sudah bahas dulu ya masalah ujub dan kibar. Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu kata-kata yang berbahaya itu kata-kata saya. Nih contohnya Qarun. Saya mendapatkan ini karena apa? Kehebatan saya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi. Ana malikum Misr. Saya raja pemilik Mesir ini. Iblis mengatakan ana khairum min. Saya lebih baik daripada dia tuh Adam ya Allah. Semuanya kata-kata siapa? Saya. Tapi kata-kata saya ini bisa sangat bagus ketika diarahkan dengan benar. Contoh, ana muqassir, saya seorang yang lalai. Ana mudhnib, saya seorang pendosa. Ini bagus luar biasa kalau diarahkan ke situ. Karena tapi syaitan nggak mungkin arahkan ke situ, betul ya? Kita yang harus mengarahkan diri kita ke situ. Syaitan pasti arahkan yang pertama tadi itu. Ente hebat dan seterusnya. Kata-kata saya timbul karena ujub bangga akan dirinya, bahkan bisa meremehkan orang lain. Rukun yang pertama dari bersyukur kepada Allah, mengakui dan menyadari bahwa seluruh kenikmatan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, rukun bersyukur yang kedua, asyukru bil lisani, bersyukur dengan lisan. Nah, ini kebanyakan manusia tak ketahui ini. Bersyukur dengan lisan. At-tahadduts biha zahiran, memuji Allah akan nikmat tersebut dengan lisan kita. Memuji Allah atas nikmat tersebut dengan lisan kita. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kebanyakan manusia mengetahui bersyukur ini cuma yang kedua ini. Apa nih, Ibu mungkin bisa merapat ke depan supaya yang belakang bisa ini. Masya Allah, ada berapa ribu ini yang datang. Ini yang kedua, at-tahadduts biha zahiran, memuji Allah Azza wa Jalla akan nikmat yang dia dapatkan, nikmat tersebut. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Azza wa Jalla.
Yang ketiga, yang ketiga ini yang sering jatuh manusia biasanya yang ketiga. Yang kedua biasanya insya Allah kata-kata alhamdulillah itu sering mungkin, betul ya? Bahkan saya katakan tadi kebanyakan manusia menyangka bersyukur itu cuma itu, betul ya? Sehingga yang penting ucapin alhamdulillah sudah termasuk bersyukur. Nah, dulu ada tiga nih, yang pertama dari hati, yang kedua lisan, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga anggota badan. Yang ketiga anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Al-isti'anatu biha ala ta'atillah wa kaffaha 'an ma'siyatihi. Menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah. Wa kaffaha an ma'siyatihi, dan menahan dari berbuat maksiat dengan anggota badan kita. Dan menahan dari berbuat maksiat dengan anggota badan kita. Nah, yang ketiga ini manusia sering apa? Sering jatuh. Betul ya? Jadi ketika seseorang berbuat kemaksiatan, dosa, kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah ratusan atau ribuan kali. Tapi kalau badannya dia gunakan untuk kedurhakaan kepada Allah, anggota badannya, letihnya, capeknya digunakan untuk maksiat kepada Rabbul Alamin, berbuat dosa kepada Allah, bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah berikan kedua mata bagi dirinya, untuk apa dia pergunakan kedua mata itu? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika Allah berikan lisan bagi dirinya, untuk apa dia pergunakan lisan itu? Untuk berzikir, tilawatul Quran, bersolat kepada Nabi SAW, memberikan nasihat, al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar dengan lisannya, atau sebaliknya ternyata berdusta dengan lisannya, menghibah, gosipin orang dengan lisannya, ngadu domba orang dengan lisannya, memfitnah orang dengan lisannya. Perhatikan baik-baik nih. Ketika Allah berikan kedua telinga bagi dirinya, mana yang lebih sering dia pergunakan? Mendengarkan kajian seperti ini, mendengarkan tilawatul Quran, atau ternyata mendengarkan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak meridai sama sekali. Mendengarkan nyanyian dan musik dan seterusnya. Gitu. Ini kan baik-baik. Kedua kakinya dia langkahkan kemana kedua kakinya tersebut? Ke tempat-tempat yang Allah ridai atau ke tempat-tempat yang Allah murkai? Allah tanya itu nanti. Kedua tangannya, untuk apa dia pergunakan kedua tangannya tersebut? Untuk menulis kajian seperti ini, atau bersedekah dengan tangannya, atau ternyata apa? Membuat apa kalau di kantor? Membuat bon palsu, auzubillahi min dzalik, menandatangani sesuatu yang haram, yang jelas-jelas dia tahu itu termasuk korupsi mungkin, atau menzalimi orang dengan tangan kita nih, berbuat zalim dengan orang dengan tangan kita, mukul dengan gampangnya. Ini Allah tanya itu semua. Hatinya, kemaluannya, letih, badannya, untuk apa Allah tanya itu? Orang yang bersyukur kepada Allah, dia pergunakan seluruh anggota badannya, capeknya, letihnya, tidak lain tidak bukan untuk ketaatan kepada Rabbul Alamin. Nah, ini yang ketiga. Sebagian ulama memberikan lebih umum. Kalau tadi anggota badan kan lebih khusus, betul ya? Menggunakan anggota badannya untuk ketaatan, capeknya, letihnya untuk ketaatan kepada Allah, dan menahan anggota badannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Sebagian ulama memberikan lebih umum. Apa maksudnya? Memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah. Ini lebih umum bukan? Kalau tadi anggota badan doang, betul ya? Kalau yang sebelah ini, yang kedua ini kata para ulama, sebagian ulama mengatakan lebih umum. Apa itu? Memanfaatkan seluruh kenikmatan, nikmat apapun itu yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Contoh,
nikmat harta. Betul ya? Nikmat harta. Orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya kemudian dia mengatakan alhamdulillah ketika dia dapatkan harta, tapi dia gunakan hartanya untuk apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Digunakan hartanya untuk bersedekah, digunakan hartanya untuk infak, digunakan hartanya untuk nafkah kepada keluarganya, digunakan hartanya untuk kebaikan, digunakan hartanya untuk apa? Untuk segala hal yang bisa mendapatkan pahala dengan harta tersebut. Nah, ini yang kedua lebih umum. Jadi bukan hanya dengan anggota badan, tapi segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia manfaatkan, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi saya katakan tadi harta. Contoh lain selain harta apa? Jabatan, kekuasaan, kekuatan fisik, ketampanan, kecantikan. Itu kan semuanya Allah berikan itu. Nah, dia gunakan semuanya itu untuk apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saya lihat subhanallah berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepadanya, tapi sayangnya kenikmatan itu dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Pertanyaan besarnya adalah apa yang dia jawab nanti ketika Allah bertanya kepada dirinya, untuk apa engkau gunakan kenikmatan itu wahai fulan? Apa yang kita jawab coba? Padahal kita tahu bersama bahwa seluruh Allah akan apa? Tanya nanti di hari kiamat. Surat apa ini? Surat apa ini? Surat At-Takatsur. Ayat berapa? Ayat berapa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat berapa tuh? Ayat 8 ya? Carilah ayat berapa sama-sama. Tsumma latus'alunna. Kemudian latus'alunna. Kalau kita belajar bahasa Arab, latus'alunna ada huruf lam, kemudian ada huruf nun bertasydid. Di dalam bahasa Arab itu harfut ta'kid atau hurufut taukid. Itu huruf untuk penekanan. Tsumma latus'alunna, kemudian pasti kami akan tanya yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah tanya semua nikmat, enggak terkecuali. Dari nikmat badan kita, nikmat fisik kita, nikmat harta kita, nikmat jabatan kita, nikmat kekuasaan kita. Dan semua enggak ada terkecuali subhanallah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari itu yaumul qiyamah tentang seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaan besarnya adalah ketika kita gunakan kenikmatan itu untuk kedurhakaan, maksiat, dosa kepada Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada dirinya, kemudian kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Ini orang yang bersyukur? Ada orang bersyukur seperti ini. Maka pantaslah ketika Allah Azza wa Jalla menyebut bahwa manusia ini adalah orang atau makhluk yang zalim dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-34. Surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan dia Allah memberikan apa yang kalian minta. Allah memberikan apa yang kalian minta wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan sifat manusia, dua sifat manusia. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Manusia sangat zalim dan sangat ingkar. Lihat bahasa Arab itu. Innal insana la zalumun kafar. Ada lam di situ tadi lam taukid. Kemudian zalum itu berbeda dengan zalim.
Kalau zalim sekali dua kali berbuat zalim. Kalau zalum itu senantiasa selalu berbuat kezaliman. Lanjutannya kafar. Kafar sama beda sama kafir. Ini kafar. Apa itu? Ingkarnya berarti terus menerus senantiasa. Allahu akbar. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam tauhid ada benar-benar apa? Zalim kepada Allah Azza wa Jalla dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar? Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dia kembalikan kenikmatan itu dengan amal kedurhakaan kepada Allah. Betul? Kita pasti akui itu, subhanallah. Padahal kalau kenikmatan-kenikmatan itu dihitung oleh kita secara detail, nggak mungkin kita bisa menghitungnya, kata Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, bagaimana rahman dan rahimnya Allah ketika manusia itu berbuat kedurhakaan, dosa, maksiat kepada Allah, pada saat itu tetap Allah berikan nikmat kepadanya. Allah. Kita nggak malu kepada Rabbul Alamin. Ketika kita sedang berbuat maksiat, Allah masih kasih nikmat terus pada kita. Coba bayangkan bagaimana kalau kita berbuat maksiat dan dosa, detik itu satu cabut, Allah cabut nikmat. Habis gitu. Nggak ada makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan baik. Ayat yang lain sama makna dengan ini, tapi ujungnya berbeda. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. Surah 16 ayat 18. Surah An-Nahl 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitung. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ujungnya beda nih, betul ya? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar, tapi dua-duanya pakai lam taukid. Kalau yang pertama lam taukidnya menunjukkan sifat manusia, bahwa manusia benar-benar zalim, benar-benar ingkar. Kalau yang ini menunjukkan sifat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah, dari buat maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla masih bentangkan ampunannya kepada manusia tersebut. Bahkan ketika manusia itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya di gurun pasir, kemudian dia dapatkan lagi untanya itu. Allah lebih berbahagia. Padahal kalau kita mikir, Allah Azza wa Jalla nggak butuh kita sama sekali. Lihat bagaimana la ghafur rahim. Sungguh Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini menyebabkan kata para ulama, kita harus senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Salah satu sebabnya ini. Karena kita tidak akan pernah bisa mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluruhnya dengan amal ketaatan kepada Allah. Tidak bisa. Karena kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah secara sempurna 100%, tidak bisa. Maka di situ ketika ada kekurangan dalam bersyukur kita, maka istighfar dan taubat kita masuk di situ untuk menambah dari kekurangan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma man syakara bilisanihi wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi famathaluhu kamathali rajulin lahu kisa' fa akhadha bi tarfihi falam yalbashu wa lam yanfa'hu dzalika min al-barq wal har wal thalj wal matar. Siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badannya yang lain, itu sama seperti seseorang yang mengenakan pakaian tapi di ujung doang pakaian. Jadi digunakan pakaiannya di ujung-ujungnya saja. Maka pakaian tersebut jelas tidak ada manfaat bagi dirinya untuk melindungi dirinya dari panas, dingin, salju, hujan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak memakai pakaian tersebut secara sempurna.
Ini bagi orang yang bersyukur hanya dengan lisannya tapi tidak bersyukur dengan anggota badannya. Ini dengan orang yang bersyukur dengan lisannya saja tapi tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tadi bukan hanya anggota badan tapi bisa secara umum. Anggota badan, harta, kepemimpinan seterusnya. Maka perhatikan baik-baik, subhanallah. Orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla maka dia pasti akan menjalani 3 rukun bersyukur ini. Saya nonton satu video, dan kalau seseorang nonton video ini akan nangis, subhanallah. Ada seorang anak buta kedua matanya dan Allah takdirkan hafizul Quran 30 juz. Harus insyaallah di YouTube lagi. Ditonton jutaan orang. Seorang Syekh Fahd Al-Kunduri dari Kuwait mewawancari anak ini, buta kedua mata. Tiba-tiba ketika sedang mewawancari tersebut, anak ini mengatakan satu perkataan yang membuat Syekh terkejut. Ana fi salati fi du'ai, aku dalam salatku, dalam doaku, kata anak ini, tidak pernah berdoa agar Allah kembalikan kedua mataku. Aku dalam salatku, dalam doaku itu nggak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan kedua mataku. Syekh bertanya, gimana? Kenapa? Kenapa engkau nggak berdoa? Karena boleh, subhanallah, kan syariat. Kenapa engkau nggak pernah berdoa dalam salatmu, dalam doamu agar Allah mengembalikan kedua matamu? Apa kata dirinya? Liyakhaffif anni syai'an minal 'adzab yaumil qiyamah. Agar Allah Azza wa Jalla meringankan paling tidak sedikit dari azabku di hari kiamat. Karena kedua mataku tidak pernah dipakai dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah ini luar biasa ya. Menampar diri kita bersama. Ini orang-orang yang mungkin kedua matanya buta tapi mata hatinya nggak pernah buta ini, subhanallah. Berbeda dengan orang-orang di luar sana yang menggunakan kedua matanya dalam kemaksiatan kepada Allah. Kedua matanya wah luar biasa, melek mungkin. Bahkan nggak perlu kacamata ketika dia melihat. Tapi mata hatinya sudah apa? Buta karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan kepada Allah. Ini bukan orang bersyukur seperti ini. Tapi orang yang satu ini, Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah luar biasa. Kedua mata ini nggak main-main, luar biasa. Gak mungkin orang yang berakal nih, Anda datang kepada kita, mau beli satu mata kita 1 triliun. Gak bakal kita jual, saya yakin, subhanallah. Ini Allah takdirkan, kedua matanya buta, tapi dia takut ketika Allah kembalikan kedua matanya, dia menggunakan kedua mata itu dalam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Maka paling tidak kata anak ini, mudah-mudahan dengan ini liyukhaffif anni syai'an minal 'adzab. Semoga Allah Azza wa Jalla ringankan sedikit dari azabku di hari kiamat karena kedua mataku tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah takdirkan hafizul Quran walaupun tidak mempunyai kedua mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemalu gitu ya. Kalau kita bicara tentang syukur ini harusnya malu kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kembalikan dengan amal kedurhakaan kepada Rabbul Alamin. Padahal Imam Abu Hazim mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat tersebut, itu bukan nikmat, itu bala. Itu malah petaka luar biasa. Setiap nikmat yang dengan nikmat itu, kita dapatkan nikmat itu, tapi tidak menjadikan kita mendekat kepada Allah dengan nikmat itu bukan nikmat, itu bala, itu malah petaka besar. Bungkusnya kelihatannya nikmat, betul, subhanallah. Tapi dalamnya adalah bala, malah petaka besar. Setiap nikmat yang tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan kenikmatan itu untuk apa? Perbuatan dosa, kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita nggak malu kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ketika kita berbuat maksiat dan dosa, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jalla melihat kita ketika kita berbuat dosa dan maksiat itu. Terus kenapa berbuat dosa? Lemahnya keimanan seseorang. Lemahnya keimanan diri kita semua, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang bisa memanfaatkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya
untuk amal ketaatan kepada Allah. Ini orang cerdas ya. Dan seorang yang bodoh, seorang yang jahil adalah seseorang yang selalu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk amal kedurhakaan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, padahal dia tahu bahwa nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Saba ayat ke-13. Di dalam surat Saba ayat ke-13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Surat Saba ayat 13. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang syakur. Syakur sama dengan tadi itu, sighah mubalaghah. Sesuatu yang senantiasa atau selalu. Atau bisa diartikan juga sesuatu yang hiperbola. Sedikit dari hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Yang selalu bersyukur. Allah katakan sedikit. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ikhbarun 'anil waqi'. Ini berita dari Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang waqi', sesuatu kenyataan. Sesuatu yang realita, bahwa sedikit dari hamba-hamba Allah yang apa? Senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, ternyata sedikit. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan fa'aktsaruhum lam yashkurullahi ta'ala 'ala ma aulahum min ni'mah wa dafa'anhum minan niqam. Banyak sekali memang dari hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga atas nikmat yang dihilangkan dari musibah kepadanya. Jadi bisa jadi Allah berikan nikmat kepadanya, bisa jadi musibah yang Allah harusnya berikan kemudian Allah hilangkan. Ternyata sedikit dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur tentang itu. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan hadza ikhbarun biwaqi'. Ini pengkabaran sesuai dengan kenyataan. Wa sadaqallahu al-'azim. Dan sungguh maha benar Allah Azza wa Jalla. Asy-syakiruna lillah 'ala ni'amihi qalil fi kulli zaman wa makan. Sungguh benar-benar yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla itu sangat sedikit setiap waktu dan tempat. Bayangkan setiap waktu dan zaman itu sangat sedikit orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Wa dzalika li istila'i wal ghaflah 'ala al-qulub min jihati wa li jahli an-nas bi rabbihim wa in'amihim min jihati ukhra. Karena kebanyakan manusia berada dalam hati yang lalai. Dari sisi lain karena begitu jahilnya manusia terhadap Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab tafsirnya. Ketika ada orang di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa dan doanya didengar oleh Umar bin Khattab. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Jadikan aku termasuk orang yang apa? Sedikit. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar doa ini bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadzal doa?" Doa apa ini? Umar bin Khattab enggak pernah dengar doa ini, subhanallah. Gharib, asing doa ini. Doa apa ini? Maka orang itu mengatakan, "Wa amirul mu'minin, inni sami'tu Allah Azza wa Jalla yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersyukur kepada Allah. Fa ana ad'uuhu an yaj'alani min dzalikal qalil. Maka aku berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya orang yang apa? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Umar? Kullun nas a'lam min Umar. Ternyata setiap orang lebih berilmu daripada Umar. Ajib, luar biasa nih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma ja'alni minal
qalil. Ya Allah, jadikan diriku termasuk orang-orang yang sedikit. Allahu akbar, subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Syukur itu salah satu sifat Allah tabaraka wa taala. Syukur itu salah satu apa? Sifat Allah tabaraka wa taala. Allah menyebutkan tentang sifatnya itu dalam banyak ayat. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, surat 42, Asy-Syura ayat 23. Surat 42, Asy-Syura ayat 23. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Ghafur dan Syakur. Ghafur artinya apa? Ghafur artinya apa? Maha pengampun. Tayyib. Syakur apa artinya? Hah? Berarti Allah bersyukur gitu? Hah? Ini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tenang, sabar, tenang. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, Ghafur kita tahu bersama yang Maha Pengampun terhadap dosa. Bahkan Maha Pengampun dengan ampunan yang banyak pada dosa-dosa manusia. Itu Ghafur. Syakur, apa artinya syakur? Maha pembalas kebaikan. Syakur artinya apa? Maha pembalas kebaikan. Maha pembalas apa? Kebaikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan syakur yakni memberi balasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Itu syakur. Maha pembalas kebaikan dengan ganjaran yang banyak besar. Padahal amal yang dilakukan manusia hanya apa? Sedikit. Nah, gampangnya syakur itu maha pembalas kebaikan. Maha pembalas apa? Kebaikan dengan balasan yang banyak. Nah, Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla salah satunya adalah syakur. Sehingga ketika orang merenungi bahwa Allah Azza wa Jalla maha pembalas kebaikan, bahkan membalas kebaikan manusia dengan kebaikan Allah yang sangat banyak, maka dengan itu insyaallah ta'ala akan timbul kepada diri manusia itu bersyukur kepada Allah. Gitu. Contoh. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan luar biasa. Kemudian orang itu menggunakan kenikmatan kepada Allah dengan amal ketaatan kepada Allah. Mungkin amal ketaatannya nggak banyak, sedikit, tapi balasannya luar biasa besar. Dan itu diantara ciri Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla kan gitu. Bagaimana tidak balasannya kebaikan luar biasa besarnya? Manusia ketika berbuat amal kebaikan, ambillah puluhan tahun atau 100 tahun lah ambil misal. 100 tahun misal dia isi dengan kebaikan amal saleh kepada Allah. Balasan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya pasti lebih besar daripada amalnya kepada Allah. Apa balasan Allah? Yang paling tertinggi apa? Al-Jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Allah akan masukkan seseorang yang beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah ke dalam surga, khalidina fiha abada. Kekal abadi dalam surga Allah. Apakah sama berarti balasannya? Mana lebih besar balasannya atau amal kita? Balasan jelas, subhanallah. Kita beribadah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Balasannya apa? Khalidina fiha, kekal abadi dalam surga dengan segala kenikmatan dalam surga tersebut. Sedih itu nggak ada dalam surga, cemberut nggak ada dalam surga tuh, bayangkan. Saking luar biasa nikmatnya surga Allah tabaraka wa taala. Dan selama-lamanya dalam surga tersebut kekal abadi. Bagaimana tidak maha pemberi, maha pembalas kebaikan dengan balasan yang banyak luar biasa. Dan betapa banyaknya subhanallah amal-amal yang amal tersebut mungkin ringan tapi balasan dari Allah apa? Luar biasa besar, masya Allah. Luar biasa banyaknya. Makanya setiap amal saleh insyaallah taala ada fadilahnya, ada keutamaan dari amal saleh tersebut. Itu menunjukkan bagaimana maha kebaikan Allah Azza wa Jalla.
Maha pembalas kebaikan makhluknya dengan balasan yang luar biasa banyak. Syakur. Allah juga menyebutkan banyak dalam Al-Quran. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Syakur dan Maha Halim. Maha pemberi atau membalas kebaikan dan Maha lembut dan seterusnya. Jadi kalau seseorang merenungi bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala salah satu sifatnya adalah Asy-Syakur, itu Maha pembalas kebaikan dengan balasan yang luar biasa banyaknya, maka insya Allah manusia akan menyadari bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya harus dikembalikan kepada Allah dengan amal ketaatan. Nah, ini yang menjadikan para nabi dan rasul pasti memiliki sifat ini. Memiliki sifat bersyukur kepada Allah. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau tadi bersyukur atau syakur itu sifat Allah, syukur ini juga sifat para nabi dan rasul. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ketiga. Surat Al-Isra ayat ke-3, surat 17 ayat ke-3. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh alaihissalam, dan sesungguhnya Nuh adalah hamba kami yang banyak bersyukur. Allah Azza wa Jalla langsung rekomendasikan Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang apa? Yang banyak bersyukur kepada Allah. Yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surah 16 ayat 120 dan 121. Surah 16 An-Nahl ayat 120 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan hanif, yang selalu apa? Condong kepada tauhid dan menjauh kepada kesyirikan. Dan sekali-sekali bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sebutkan syakiran li an'amihi. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang bersyukur tidak? Oh jelas. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah sampai bertanya kepada Nabi. Atau Aisyah menyatakan dulu kemudian baru bertanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa ketika beliau salat malam di sini maksudnya. Beliau berdiri hatta tafattara rijlah. Berdiri sangat lama sampai tafattara rijlah, sampai mengeras kulit kakinya. Bahasa kita sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah. Saking apa? Lamanya berdiri. Qalat Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Engkau melakukan ini padahal engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Ini luar biasa. Apakah engkau masih melakukan sholat seperti ini sampai keras kulit kakimu, sampai pecah-pecah, bengkak-bengkak? Padahal engkau termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla ampuni dosamu yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Allahu akbar. Ini jawaban orang yang luar biasa, manusia yang the best, yang luar biasa. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa nih perkataan ini. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Nabi SAW tahu nih
bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nggak mungkin manusia bisa mengembalikan nikmat itu sesuai sama dengan ibadah yang kita berikan kepada Allah. Nggak bisa. Maka sehebat apapun Nabi SAW sholat dan ibadah, nggak mungkin sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur dengan ibadah ini. Ya Allah. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak sholat, lebih parah lagi nggak sholat. Pada hakikatnya orang-orang nggak bersyukur kepada Allah, jelas. Walaupun lisannya mengucapkan Alhamdulillah ribuan kali, ketika dia tidak beribadah kepada Allah, pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Ini disebutkan oleh ulama tangsa. Sampai sini dulu ikhwan, masih panjang pembahasan tentang masalah bersyukur, to be continue insyaallah. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih lanjutan tentang syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla selalu jadikan dari kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam keutamaan bagi diri kita. Allah a'lam. Silakan mungkin oleh ketika ditanya oleh seorang syekh tadi, apa yang membuatmu bisa membaca menghafal Quran dalam kondisi mata tidak sempurna, gitu Ustaz. Lalu anak itu menjawab bahwa dia dalam doanya tidak pernah meminta untuk dikembalikan normal kembali, sehingga bisa melihat dengan alasan khawatir nanti dapat melihat yang maksiat. Nah, kalau kita bandingkan dengan rahmat Allah yang begitu luas, Pak Ustaz, yang Maha Pengampun, mengalahkan amarahnya, mungkin akan berbeda barangkali Pak Ustaz permintaannya. Apakah dikarenakan anak ini pengetahuannya tidak seluas dengan orang yang mempersepsikan bahwa rahmat Allah itu lebih luas, kemudian maha luas ampunannya, timbangan dengan amarahnya. Jadi kalau dibandingkan kedua fenomena ini, Pak Ustaz, tentulah kalau orang yang memiliki pengetahuan lebih luas akan menggunakan rahmat Allah lebih luas. Mungkin doanya akan berbeda dengan doa yang anak yang kecil tadi, Pak Ustaz. Ya. Nah ini kalau fenomena ini terjadi pada saat kekinian ini, tentunya akan memilih yang kedua barangkali ya, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz, tolong pencerahan, Pak Ustaz? Nah, yang saya katakan tadi, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kembalikan kedua matanya atau Allah sembuhkan sakitnya dan seterusnya. Itu jelas sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan di dalam syariat Islam. Tapi perhatikan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini jawabannya, Pak. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah siapa? Hanyalah ulama. Hanyalah orang yang berilmu dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama itu selalu menonjol satu sifat ini. Apa sifat itu? Khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah para ulama dengan rasa takut mereka, kita bingung. Kita bingung luar biasa. Kok bisa ya? Kita akan berpikir tadi mungkin, apakah dia tidak berpikir bahwa Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim, rahmat Allah mengalahkan murkanya dan seterusnya. Dia pasti berpikir masalah itu, tapi Allah Azza wa Jalla secara otomatis dominankan dalam hati orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah itu rasa takut, bukan rasa roja. Walaupun dua-duanya ini kata para ulama itu harus seimbang, betul. Ar-raja dan al-khawf, rasa harap dan rasa takut ini harus seimbang, betul, sahih. Tapi otomatis kata para ulama, innama, ya Allah sebutkan innama di situ. Sesungguhnya hanya innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Saya mau tanya coba. 10 sahabat Nabi yang dijamin
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya jaminan Allah untuk pasti masuk surga Allah melalui lisan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Saya mau tanya, apakah dari mereka ketika disebutkan fulan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, setelah itu kemudian nikmat, tenang ibadahnya gitu? Atau tambah takut kepada Allah? Tambah takut kepada Allah, betul ya? Makanya ciri khas seorang yang saleh, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang ulama itu tambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia tambah berilmu tentang ilmu agama Allah. Berarti ketika kita tambah berilmu tentang ilmu agama Allah, tambah meremehkan azab Allah, hati-hati, jangan-jangan bukan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, bukan berarti kemudian rojaknya kemudian kita hilangkan, tidak, dua ini harus seimbang. Tapi otomatis kata para ulama, Allah masukkan ke dalam hati orang yang tambah berilmu, tambah bertakwa, itu rasa takutnya dominan luar biasa. Rasa takutnya luar biasa dominan, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim Al-Asfahani, beliau mengatakan apa? Seandainya sebelah kakiku sudah menginjakkan surga Allah Azza wa Jalla, aku pada saat itu masih takut. Jangan-jangan sebelah kakiku tidak Allah takdirkan untuk menginjakkan surga Allah sehingga Allah campakkan aku ke dalam neraka. Kalau pikiran kita, saya mau tanya, pikiran kita, ya nggak mungkin lah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicampakkan ke neraka oleh Allah, betul ya? Tapi dia orang yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Lau nada munadiyan minas sama. Kalau seandainya ada penyeru dari langit berkata nih, kullukum dakhilunal jannah illa wahida. Semua dari kalian akan masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? Khiftu an akuna ana. Aku takut yang satu orang yang enggak masuk surga itu aku. Padahal Umar bin Khattab kata Nabi adalah Umar fil jannah. Bisa dipahami ya? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika melewati area pekuburan atau disebutkan alam kubur kepada beliau, luar biasa tangis beliau menjadi. Utsman kata Nabi, Utsman fil jannah. Dua putri Nabi dinikahkan oleh Utsman bin Affan. Rasul mengatakan, "Ma dharra Utsman ba'da al-yawm." Tidak ada yang memadaratkan Utsman setelah hari ini. Setelah beliau menginfakkan luar biasa hartanya banyak luar biasa. Kalau kita pakai logika nih, oh udah Utsman tinggal tenang-tenang aja lah, betul ya? Masuk surga sudah pasti. Enggak. Ketika beliau melewati area kuburan, nangis sejadi-jadinya, kata mantan budaknya Maulana. Ditanya, ya Utsman, kenapa kau menangis luar biasa seperti ini ketika engkau melewati area pekuburan atau disebutkan alam kubur kepadamu? Apa kata Utsman bin Affan? Alam tasma' qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur ini negeri pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat darinya, kedepannya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur itu, kedepannya akan jauh lebih berat. Karena itulah aku menangis. Bayangkan. Yang kalau pikiran kita, logika kita, Utsman jelas lepaslah dari azab kubur, betul ya? Tapi dia bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Umar bin Khattab memaksa Hudzaifah ibn Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah namaku disebut oleh Nabi SAW termasuk orang-orang munafikin di Madinah? Kalau pikiran kita, saya bertanya, Umar nanya kepada Hudzaifah, apakah namanya termasuk munafikin di Madinah? Kita yang jawablah, betul ya harusnya. Nggak mungkin Umar masuk, betul ya? Tapi rasa takutnya dia, rasa takutnya orang saleh. Rasa takutnya Umar bin Khattab memaksa Hudzaifah. Apakah nama aku disebut? Kata Hudzaifah, aku nggak mau jawab. Aku nggak mau jawab. Sampai pada saat kemudian apa? Hanya engkau wahai Amirul Mukminin. Setelah ini aku tidak pernah menjawab selama-lamanya sampai aku meninggal. Engkau namamu tidak disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk munafikin. Ya jelaslah subhanallah. Tapi rasa takutnya lihat para ulama itu luar biasa. Nah, rasa takut ini itu mauhibah ilahiyah atau hibah ilahiyah, pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih, hingga semua hambanya. Ini luar biasa nih istimewanya para ulama nih, orang-orang yang takut kepada Allah. Sekali lagi kayak saya katakan, bukan berarti dia tidak berharap kepada Allah, rajanya nggak besar, betul paham. Tapi biasanya orang-orang saleh bertakwa kepada Allah, ada ulama, otomatis biasanya Allah tambah rasa takut, masukkan ke dalam hati itu rasa takut kepada Allah yang luar biasa kepada hati. Nah ini maksudnya Pak. Ini disebutkan oleh para ulama masalah. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan kedua, jelas boleh, nggak ada masalah. Disyariatkan di dalam Islam tentang masalah tersebut. Tapi rasa takut yang menonjol ini yang mungkin belum kita miliki, subhanallah, disebutkan oleh para ulama. Allah a'lam. Barakallahu. Lagi?
Silakan. Waalaikumsalam. Adakah kiat-kiat untuk mensyukuri yang pada umumnya sekarang masih dengan bisa Kiat-kiat agar bersyukur kok. Nanti ada kajian insya Allah khusus. Karena panjang itu masya Allah, betul ya. Kiat-kiat agar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas khusus tentang masalah tersebut supaya kita termasuk. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita menjalani kiat-kiat tersebut agar bersyukur kepada Allah. To be continue insya Allah. Sabar insya Allah. Apa? Lagi? Tapi kayaknya udah pada bersyukur ini insya Allah. Ya, nah, kan benar udah pada bersyukur kan? Alhamdulillah, insya Allah. Dan itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Taala selalu berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nanti Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya, sebaik-baiknya puasa itu puasa 2 minggu atau 3 minggu atau Daud. Soalnya dia sudah bersabda, khairul siyam Daud wa salatul lail salatul Daud. Sebaik-baik puasa Daud dan sebaik-baik